Di malam yang dingin dan berkabut, jalanan kota Bandung tampak sepi. Suara angin yang berdesir menyelip di antara gedung-gedung tua menambah suasana mencekam. Di sebuah tikungan jalan yang gelap, sering terdengar kisah seram tentang sebuah mobil ambulan tua yang kerap muncul tanpa suara, seakan melayang di atas aspal. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai hantu ambulan Bandung. Cerita ini bermula pada tahun 1980-an, ketika sebuah kecelakaan tragis terjadi di kawasan Dago. Sebuah ambulan yang membawa seorang pasien kritis mengalami remblong dan terjun ke jurang. Tidak ada yang selamat dalam kejadian itu. Supir, perawat, pasien meninggal seketika. Sejak itu, banyak saksi mata melaporkan melihat ambulan tersebut melaju tanpa suara, tanpa ada pengemudi di balik kemudi. Malam itu, Andi, seorang mahasiswa tengah pulang larut dari tugas kuliah, harus melewati jalanan yang terkenal angker itu. Kendaraan mogok di tengah jalan yang sepi, dan dengan cepat rasa takut mulai menyelimuti pikirannya saat ia berusaha menelepon teman untuk meminta bantuan. Ia melihat kilatan lampu dari kejauhan. Semakin mendekat, Andi menghela napas lega, berpikir bahwa itu adalah kendaraan bantuan. Namun, saat kendaraan itu semakin dekat, Andi merasakan sesuatu yang tidak beres. Lampu biru yang berkedip-kedip itu terlalu terang dan tidak ada suara sirene seperti biasanya. Ketika mobil itu berhenti di depannya, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah ambulan tua dengan cat yang sudah kusam dan lambang rumah sakit yang sudah pudar. Jantung Andi berdegup kencang. Matanya terpaku pada pintu belakang yang perlahan terbuka. Dengan tangan gemetar, Andi memberanikan diri mendekati ambulan tersebut. Namun, alih-alih menemukan seseorang, yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat di dalam kendaraan. Tiba-tiba, suara samar-samar terdengar dari dalam, seperti rintihan seorang wanita. Andi mundur ketakutan, namun matanya tidak bisa lepas dari pandangan itu. Seperti dalam mimpi buruk, ia melihat bayangan seorang wanita berlumuran darah duduk di kursi pasien. Wanita itu menatap Andi dengan mata kosong, seolah-olah menuntut pertanggungjawaban atas semua sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Rasa takut yang mencekam membuat Andi terdiam, tak mampu bergerak. Dalam hening malam, suara mesin ambulan tiba-tiba hidup dengan sendirinya, menggelegar memecahkan keheningan. Tanpa sadar, Andi mundur beberapa langkah, matanya tak lepas dari wanita tersebut yang kini berdiri. Wanita itu perlahan berjalan mendekati pintu belakang, lalu berhenti tepat di ujungnya.
Hanya beberapa meter dari Andi, wajahnya yang pucat semakin jelas terlihat di bawah sinar rembulan. Ia membuka mulutnya seakan ingin mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanyalah suara erangan pilu. Andi tak sanggup lagi menahan rasa takutnya. Ia berbalik dan berlari sekencang mungkin menjauhi tempat itu. Saat Andi berlari, ia mendengar suara ambulan tersebut semakin mendekat. Meski ia tidak bisa mendengar suara mesin yang seharusnya, tiba-tiba suara sirine mengaung keras, menggetarkan udara di sekitarnya. Andi menoleh ke belakang dan melihat ambulan itu melaju dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah mengejarnya, matanya melebar ketakutan. Ia tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Dalam keputusasaan, Andi melompat ke sisi jalan dan bersembunyi di balik semak-semak. Ambulan itu melintas begitu cepat, seolah tidak melihatnya, namun suara sirine tetap terdengar, mengiringi jalan ambulan tersebut hingga menghilang di kejauhan. Andi terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia baru saja lolos dari sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Keesokan harinya, Andi menceritakan pengalaman mengerikan kepada teman-temannya. Mereka semua terkejut dan ketakutan mendengar cerita itu. Ternyata banyak dari mereka yang pernah mendengar legenda tentang hantu ambulan Bandung, namun tidak ada yang pernah mengalami langsung. Sejak malam itu, Andi selalu menghindari jalan itu, dan ia tahu bahwa ia telah menjadi saksi dari sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Ambulan itu masih berkeliaran di jalanan Bandung, membawa kisah tragis yang tak pernah mati.